Status PPKM level 2 membuat warga ibu kota seakan terlena dan menganggap enteng COVID-19. Mereka memadati tempat hiburan malam yang nekat buka hingga malam hari dan melanggar protokol kesehatan. Seakan pandemi telah berakhir, ratusan pengunjung sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan ini berpesta merayakan Halloween. Jangankan memakai masker, mereka bahkan tak bisa menjaga jarak karena padatnya tempat. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pun membubarkan kerumunan ini. Meski demikian, pihak pengelola tempat hiburan hanya diberi imbauan untuk menyediakan masker bagi pengunjung. Masih dari Jakarta Selatan, polisi juga menggerbek sebuah tempat hiburan malam lainnya. Selain buka hingga dini hari, puluhan pengunjung juga tidak memakai masker dan menjaga jarak. Polisi pun membubarkan kerumunan dan mengamankan manajer tempat tersebut. Selain itu, polisi menyita puluhan botol minuman keras dan memasang garis polisi. Sementara di kawasan Gandaria dan Pondok Indah, Jakarta Selatan, sejumlah tempat hiburan malam juga masih nekat beroperasi melewati jam malam. Pengunjung yang tengah menikmati musik dan menenggak miras langsung dibubarkan polisi. Tidak ada sanksi tegas, namun polisi mendata para pengunjung. Lalu, kapankah pelanggaran protokol kesehatan di tempat hiburan ini akan berakhir? Haruskah menunggu kasus COVID-19 di ibu kota melonjak lagi? Tim iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta menilai animo pengunjung tempat hiburan meningkat pesat sehingga sulit dibatasi. Sementara Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 meminta peran serta semua pihak untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat hiburan. Kalau tadi bahasa dari pembukaannya adalah bahwa teman-teman pengusaha tidak melaksanakan protokol. Ini salah dulu pertama. Karena rekan-rekan pengusaha itu semua orang-orang yang peduli protokol. Itu nomor satu, kita catat. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana rekan-rekan pengusaha itu sampai melakukan sentra mandiri vaksin di tempatnya, tempat usahanya, mewajibkan karyawan vaksin, melakukan protokol kesehatan dari A sampai Z itu sudah diterapkan. Secara teori dan praktek. Namun dan sampai mereka yang terkini juga mereka sudah mengikuti peduli lindungi ya, sudah mendaftarkan. Nah, namun temuan saya di lapangan protokol yang sering kali dan kerap kali dilanggar adalah kerumunan dan jam tayang. Nah, ini adalah PR kita. Setelah saya urai lagi, saya pelajari lagi kenapa bisa ada kerumunan dan jam tayang ini. Satu adalah ini alasannya karena demand masyarakat untuk usaha hiburan ini berkembang, meningkat. Sementara wadahnya atau tempatnya ini tidak mengakomodir. Kita nggak mungkin terus kemudian membuka seperti kondisi normal. Nah, harus ada bisnis proses yang berubah. Misalkan ada pembelian tiket melalui online, pembatasan pengunjung itu harus dilakukan. Jangan kita kemudian berjalan bisnisnya seperti kondisi normal, masyarakat juga berkunjung seperti kondisi normal, padahal kondisinya tidak normal. Ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran yang luar biasa ya. Misalkan restoran, rumah makan, kafe, dan seterusnya, itu jam operasional dimulai dari malam hari itu mulai dari jam 6 sampai jam 00.00. Nah, kan yang harus menyesuaikan masyarakat memang nggak ada hubungannya sama waktu. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa orang itu harusnya perlu tidur. Dan tidur itu berdampak terhadap imunitas seseorang. Makanya kan itu juga semua dipikirkan kapasitas maksimal.